Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala fi hadisi rawal Bukhari rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamil amal salih fiha hablullah min hadhihi ayyam yakni ayyamul asr. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yati dzalika bi syai'in. Pertama bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan menghormati Pak Lurah Bina Merah, alhamdulillah hadir bersama kita semuanya. Orang tua kita, Bapak Ibu, para jamaah hadirin wal hadirat, ada semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Khusus dan berjasa, alhamdulillah hadir kepada kita semuanya, para imam, para hilal, pada kegiatan subuh Jumat Barokah kali ini. Alhamdulillah, kita masuk bulan Dzulhijjah. Telah ditetapkan dari hasil sidang isbat tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Rabu. Jadi kita sekarang Rabu, Kamis, Jumat telah masuk tanggal 3. Berarti tinggal 3 hari lagi. Ya, tanggal 3 hari lagi kita masuk hari raya Idul Adha. Karena hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Berarti 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Tanggal 6 Juni 2025. Berarti sekarang tanggal 30 Mei. Berarti tinggal 67 hari lagi. Tinggal 7 hari lagi. Secara miladiah 3 hari lagi secara hijriah. Nah, lalu kata hadis Rasulullah SAW yang dibacakan tadi dari Rawah Bukhari, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lain, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian kembali dengan tidak kembali dengan sebab berbunuh. Berarti 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang mana sangat dicintai oleh Allah. Amal-amal soleh kita itu cepat diterima dilipat gandakan. Nilainya tak terhingga. Ditanya sahabat, bandingannya sama tak dengan kita berjihad di jalan Allah? Tak sama. Kalau kita berjihad di jalan Allah tidak setara. Kecuali jihad dengan mengeluarkan harta berdaya, dengan nyawanya tidak balik lagi. Itu bandingan amal soleh kita ngerjakan pada 10 awal di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ibu nak beramal sebelum masuk 10 Dzulhijjah ini, 1 sampai 10 ini, beramal cepat sekali daripada kita. Untuk amal soleh 10 itu dimulaikan oleh Ustaz Wajasa. Nah, dari saya cukup.
lanjut oleh Ustaz Mariasa. Saya lihat beliau, itu beliau menyampaikan. Jadi judul kita itu amal soleh 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Sebelum Dzulhijjah, 10 hari sebelum Dzulhijjah, orang hari tersebut. Amal-amal apa yang cepat dilipatkan, karena itu sangat dicintai oleh Allah. Amal itu, pahala itu dilipatkan. Bandingan dan tidak ada bandingan, kecuali berjihad, mengeluarkan hartonya dan tidak balik lagi. Kalau Pak Roni, amal soleh 10 hari ini berjihad dan tidak balik lagi dengan hartonya dan mati ujung itu. Itu sebanding dengan amal yang kita perbuatkan pada 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kepada Ustaz Mariasa kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati untuk tegana yang dimulai mencerdi pandai tuan-tuan guru, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Fahrizal Mufer, yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak RT beserta perangkat-perangkatnya, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku, anak-anakku sekalian, yang insyaallah kita semua diridhai Allah, diberkahi, dirahmati, dibimbing, diberi hidayah, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kita pada subuh hari ini yaitu tentang amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama keselak kacang. Nah, kacang ada pula kelapu lagi. Seluruh amal kebaikan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini itu adalah amalan dianjurkan. Salat, sedekah, beristighfar, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Singkatnya, satu paket yang lengkap untuk melaksanakan daripada amal kebaikan ini adalah amal ibadah puasa. Dengan berpuasa mulai daripada tanggal 1 sampai lagi tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Yang 10 tidak usah, 10 haram. 10 Zulhijjah di hari raya Idul Adha haram. Nah, dengan orang berpuasa tadi, ibu yang tahan dengan puasa, bapak yang tahan dengan puasa, perbanyaklah tuh. Dari 1 sampai 9 tuh nak puasa itu lebih afdal. Tidak terlalu 9 mungkin beberapa hari daripada yang 1 sampai 9. Mungkin yang ada Senin Kamis dapat Senin Kamis, alhamdulillah. Kalau yang tidak ada terlalu minimal dalam 9 itu dapat sekali jadilah. Ya. Nah, ini adalah amal yang terbaik adalah puasa. Itu bagi umumnya orang yang berkurban maupun yang tidak berkurban. Tetapi kalau bagi yang berkurban itu ada disunnahkan menurut mazhab Imam Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain, disunnahkan bagi yang berkurban di tahun ini ataupun tahun-tahun yang akan datang, pokok setiap berkurban dari mulai terbit fajar
di tanggal 1 Zulhijjah disunahkan jangan motong kuku, jangan motong rambut yang berkurban. Jangan motong kuku, jangan motong rambut, biarlah panjang. Ya, rambut itu segala rambut. Ya, itu jangan dipotong. Itu sunnah. Bagi yang berkurban, kaget kapan dipotongnya? Setelah hewan kurban disembelih, barulah kita disunahkan untuk potong kuku, untuk potong rambut. Artinya apa? Habis kita tadi berkurban, kita bersihkanlah. Artinya kalau bahasa orang Indonesia, buang sial kata orang kan, atau rambut. Kalau dalam orang haji namanya tahallul. Tahallul. Habis tuh tutup, buang yang buruk-buruk, kita buang tuh. Yang buruk-buruk kita buang. Tinggallah yang baik-baik lagi. Tata lagi diri kita. Itu bagi orang yang berkurban. Habis disembelih, berkurban. Nah kemudian untuk kita yang sebagai umat Islam dan juga sebagai panitia kurban, ini perlu diperhatikan. Untuk amalan-amalan di bulan Zulhijjah, terutama di hari raya Idul Adha, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kajian ini untuk menjadi acuan dan pedoman sedikit untuk membawa penerangan bagi kita melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, yaitu kapan kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ini bagi panitia atau bagi kita yang nak berkurban, itu kapan terjadinya penyembelihan hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu dibolehkan setelah terbit matahari dan melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat dan selesai khutbah, baru boleh menyembelih hewan kurban. Saya ulangi, penyembelihan hewan kurban dimulai sejak terbit matahari, lalu diselesaikan sholat 2 rakaat sholat Idul Adha, kemudian 2 khutbah, baru menyembelih hewan kurban. Dalam satu riwayat, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum daripada dilaksanakannya sholat Id dan khutbah 2 khutbah, maka itu jadi sedekah biasa. Tidak dapat daripada pahala kurban. Perlu digarisbawahi, yang namanya sholat Idul Adha dan juga 2 khutbah tadi bukan artinya pelaksanaannya. Ustaz, di tempat kami, di kampung kami tidak ada melaksanakan sholat Id. Jadi kapan kami ini menyembelih hewan kurban? Apakah kami tidak menyembelih sebab tidak ada sholat Id? Tadi kata Ustaz tadi itu takarannya sholat 2 rakaat Id dan 2 khutbah. Maka di sini sepakat para ulama mengatakan yang namanya 2 rakaat sholat Id, 2 khutbah tadi itu waktunya. Jadi walaupun kita di sini tidak melaksanakan sholat Id, maka kita pada waktu menyembelih hewan kurban takarannya terbit matahari. Misalnya terbit matahari jam 6:12 misalnya. Terbitlah matahari tadi, hitung 2 rakaat, anggaplah 5 menit. Hitung 2 khutbah, ambil rukun-rukun paling singkat, anggaplah 5 menit selesai. Berarti 5 menit tambah 5 menit, 10 menit. 6:15 tadi terbit matahari, ditambah 15, tambah 10 menit, 6:25 lah boleh motong hewan kurban. Yang kurang dari itu, maka sama dengan sedekah biasa. Nah, ini untuk panitia ataupun untuk pribadi yang mungkin di situ tidak dilaksanakan sholat Id atau mungkin tidak melaksanakan pemotongan dengan panitia, maka itulah takarannya terbit matahari, laksanakan sholat 2 rakaat, kemudian 2 khutbah, waktunya jadi takaran. Yang kedua,
Yang kedua, siapa yang menyembelih hewan kurban itu, yang paling afdol menyembelih hewan kurban itu adalah yang berkurban sendiri. Itu yang paling afdol. Ustadz Noper, beliau berkurban, yang paling afdol Ustadz Noper dewe yang nyembelih, itu paling afdol. Nah, ibu berkurban, yang paling afdol bukan ibu dewe, sebab untuk perempuan itu hukumnya boleh untuk nyembelih hewan kurban, tapi lebih afdolnya laki-laki. Selagi ada laki-laki, perempuan jangan nyembelih, biarlah laki-laki tadi. Terkecuali kalau di dunia ini atau tempat ibu lah ada lagi laki-laki, nah ibu lah nyembelih. Nah, nyembelih, ibu boleh itu nyembelih. Kalau tidak ada laki-laki, ada laki-laki tempat kami Ustaz cuma jantungan. Dia nyembelih sapi tidak mati, dia yang mati. Atau kayak mana Ustaz? Itu namanya darurat itu. Maka itu boleh lah ibu-ibu. Jadi hukum perempuan itu boleh, tapi lebih abdulnya utamakan laki-laki. Laki-laki yang Islam, yang Muslim itu yang lebih utama. Boleh tak orang kafir ni, yang Muslim ini jantungan semua nih. Yang Muslim ini tak tahu nyembelih ini. Nah, cuman tahunya megang pena, main komputer, main game lah. Cuman itu bela. Maka boleh tak kira-kira yang ahli tempat kami ini cuman ada orang kafir nih. Yang boleh cuman kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi kita, tidak memerangi umat Islam. Boleh itu menyembelih kalau tidak ada lagi yang lain. Tapi hukumnya kata Imam Syafi'i, hukumnya makruh. Makruh itu kalau dilaksanakan tidak dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu hukum makruh itu. Kafir zimmi. Ada pendapat lain tidak sah. Pendapat sebagian ulama tidak sah. Maka ini untuk yang menyembelih. Nah, kemudian setelah tadi itu disembelih, apakah pada waktu penyembelihan itu harus disebutkan nama daripada yang berkurban? Tidak wajib untuk disebutkan nama. Nah, cukup tadi itu syarat-syarat ataupun rukun daripada nyembelih. Sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan. Sunnah menyembelih itu salah satunya adalah sholawat dan berzikir tuh. Jadi kakek untuk panitia pada waktu nyembelih bolehlah tuh pegang mic bertakbir, bertasbih kepada Allah. Jadi pada waktu disembelih tadi disunnahkan itu kita takbir tuh, memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada waktu proses penyembelihan, laksanakan sunnahnya. Nah, yang kedua sunnahnya untuk siar. Siar ini artinya apa? Datanglah rame-rame tadi itu. Yang berkurban, yang tidak pun datang. Kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, datanglah. Siar ramekan pada waktu proses penyembelihan hewan kurban tadi. Cuman karena siar tadi itu tolong diperhatikan. Ibu-ibu bajunya juga diperhatikan tuh. Jangan datang ke tempat penyembelihan pakai baju senam. Pakai legging ya. Nah, pakai pula baju ketat pula. Kakek sudahnya ya tukang nyembelih, kakek salah nyembelih. Nengok ibu ya. Jadi tutuplah aurat, tutup aurat. Kakek bukan bertakbiran pula lagi ada. Dah lupa tadi itu. Takbirannya lah lupa. Nyembelih tadi itu lewat takbiran, kenapa? Yang megang mic tadi itu nengok ibu pula. Lah sudah takbiran, lah sudah mati, lah sudah disembelih, lupa. Jadi siar tadi itu ajaklah anak-anak tapi tutup aurat, ya. Jadi kita itu siar. Jadi itu tidak wajib untuk disebutkan nama. Tapi kalau mau disebutkan juga lebih afdal untuk siar. Oh ini si A, ini si B, ini si A, si B. Lah itu ibu tuh tidak mampu dia tuh. Wah ibu tuh tukang cuci tuh. Wah ibu tuh tukang ini, ibu ini. Kok bisa berkurban? Itu ada yang kayu tuh tidak berkurban. Itu siar tuh. Bukan berarti pamer, bukan berarti riak. Itu jadi siar untuk menggugah daripada orang-orang yang mampu, yang berkurban tapi dia tidak mau. Tiba-tiba tahu, nah ini tuh
Orang susah hidup tapi kok berkurban, aku ini mampu tapi kok tidak ada berkurban, malu. Jadi boleh ya. Kalau tidak disebut sah, kenapa? Niatnya tadi itu sudah diakad pada waktu penyerahan daripada duit kurban tadi. Nah sudah ada. Allah Maha tahu siapa yang berkurban. Kemudian sudah disembelih, lalu diproseslah sama panitia. Panitia tadi nak bekerja tadi itu dia nak makan. Boleh tak kami ngambil daging kurban tadi itu dari untuk konsumsi dari daging kurban tadi itu? Hukumnya boleh. Tetapi ada caranya. Besok itu jadi haram, besok itu boleh. Jadi bagi kita di sini kalau untuk konsumsinya dari mana? Beli. Terpisah dari kurban. Maka tidak saya sampaikan. Pada waktu kita ngambil daging kurban tadi, itu bisa haram kalau kita main ambil lah tu. Pokoknya berapa kilo terserah, itu tidak dihitung lagi ambil. Lalu kita makan sama-sama. Itu haram tuh. Karena daging siapa kita makan? Belum ada haknya, itu baru adalah milik orang yang berkurban. Maka saat kita makan tadi itu, kita ambil, wajib bagi kita akad dulu. Minta dulu sama yang berkurban. Karena itu punya dia. Kenapa? Ini akan mempengaruhi jatah dia. Jatah yang berkurban itu yang paling afdal tuh. Pembagian sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk orang kaya, sepertiga untuk orang miskin. Kalau untuk orang miskin boleh semuanya untuk orang miskin, tapi untuk yang kaya sama yang berkurban itu kalau untuk kurban sunnah itu afdalnya sepertiga. 60 kilogram satu sapi. Untuk 7 orang sepertiganya 20 kilo. 20 kilo itulah dibagi 7. 20 kilo bagi 7. Tapi tadi ini diambil untuk makan. Diambil untuk makan, maka jatah yang berkurban tadi itulah kurang. Berapa diambil? 10 kilo. Berarti tinggallah jatah yang berkurban 10 kilo. 10 dibagi 7. Cuman dapat 1 kilo lah. 1 kilo sekian. Sepertiga jatah makanya kita izin. Bapak, Ibu yang 7 orang nih, kami ini nak panitia nih, nak juga ada tenaga. Ada, kami nak bekerja nih. Nah, boleh tak kami minta daging nih untuk kami makan? Berapa kilo? Dihitung, ditimbang. Kita ambil 10 kilo dari daging yang mana? Di sini berapa sapi? 5. Itu harus dipisah-pisahkan tuh, biar kita tahu sapi yang mana nih yang kita makan. Dari sapi satu bisa kita ngambil 5 kilo. Yang dikurangi jatah yang sapi 7 orang nih. 5 kilo tadi itu. Berarti jatah dia 20. Kurang 5 kilo. Berarti 15 kilo. Bagilah 7 kamu. Ikhlas tak kira-kira? Ikhlas lah Pak. Dah kita lanjutkan. Dari 6 siko ada ikhlas. Ada lah kilo. Aku ni butuh juga. Tinggal gantung kita. Kalau kira-kira kita nerima ya sudah. Berarti kita dah kurangi jatah dia. Tanya sama yang lain yang 6. Setuju tak? Setuju. Nah, apalah lanjutkan. Kalau tak setuju, tak ada punya titik terangnya, sudahlah bilang. Ya sudah, kalau kau tak mau bagi kami, kau potong dewek lah. Kau uruslah dewek. Kan kayak gitu tuh. Jadi kita harus tahu akadnya. Jangan pada waktu kita mau ibadah, mau ngejar pahala, tapi dosa, keharaman yang masuk di diri kita. Maka ini perhatikan ya, untuk kita ngambil untuk makan tadi itu kita akad dulu. Akadnya kapan Ustaz? Akadnya macam-macam. Kalau memang kita belum pernah, kita laksanakan akadnya pada waktu pembayaran boleh. Bu, kami ini kakek, Bu, makan dari sinilah Bu. Ini 2.800.000 ini nih, mungkin 100-nya untuk makan. Kita beli nasi bungkus, alhamdulillah. Bu, yang ini nih kita cuma 2,5 juta, ini cukup untuk beli sapi lah. Kita konsumsi belum ada, kayak mana nih Bu? Boleh tak kami ngambil dari jatah Ibu? Misal Ibu kakek dapat 2 kilo, kami ambil mungkin terkurangi lah, mungkin 1,5 kilo lah. Bagaimana Bu? Ayatur bela. Akad sudah di situ, sudah tak jadi masalah. Dah, kakek tinggal kita ambil tuh. Yang penting sudah doa akad. Dan harus diperhatikan
sapi yang mana yang kita ambil, di situ yang kita kurangi, dan di situ yang kita akad. 7 orang tadi. Itu cara untuk mengambil konsumsi pada waktu kita berkurban. Nah, lalu kemudian bagaimana cara pembagian hewan kurban? Yang paling afdal sepertiga untuk yang berkurban, pisahkan dulu, jangan digabung. Ini cara kerjanya. Ini ada 5 sapi, buat panitia. Kalau saya dulu jadi ketua dulu, ada panitia koordinator sapi 1. Ada berapa orang? 2-3 orang. Sapi 2, sapi 3, koordinator tuh. Nah, kau pokok tugas kau ke sapi sikok ni kaulah yang urusnya. Bagaimana caranya? Pada waktu sapi sikok tadi disembelih, pisahkan. Ini sapi yang sikok ni di sini tempatnya. Sapi 2 di sini. Jangan digabung. Lalu setelah itu baru kita pisahkan dulu jatah orang yang berkurban. Sebab hukum afdal dengan idah tadi itu yang berkurban sebelum dibagikan yang lain, yang sapi-sapi tadi ini pisahkan 7 sangkek. Ini berapa timbang nih? Sapi 1 beratnya 60, sapi 2 70. Pisahkan di situ hitung. Yang 60 sepertiga 20, berarti untuk jatah yang berkurban ini cuma 20 kilo, dibagilah 7. Kasih tahu orang tuh. Nih Bu, yang untuk sapi 1 mana orangnya? Sini. Biar kita di ibadahnya meridoi dan diridoi. Nih sapi ibu nih 60 kilo cuma dapat dagingnya. Yang ini 70. Protes dia. Nih maka nih kita pahami dia. Gila kami nih. Harga sama 2.800.000. Masa dia 60 ini 70? Janganlah pula. Kita ni ibadah layyanallahu anhumuha wala dima'uha walakiyanalhu taqwa minkum. Yang nyampe ke Allah tu bukan darah dan daging daripada hewan kurban, tapi takwa kita. Jangan berhitung-hitung. Jangan gara-gara awak kurban masuk neraka. Kenapa? Putus silaturahmi sama panitia. Aku dulu baik sama bapak, tapi semenjak aku kurban kemarin, gara-gara daging aku, kami sama harga 2.800.000. Masa yang lain dapat 70, kami 60. Tidak benar bapak. Maka sampai sekarang ni lah 10 tahun tidak ada tegur dah. Bangga pula. 10 tahun tidak tegur gara-gara berkurban awak kepingin masuk surga. Jadi ini harus saya kasih paham nih. Tidak usah hitung-hitung. Kalau memang jatahnya kita 60, itulah yang terbaik yang Allah kasih ke kita. Berarti jatah kita tu 60 untuk bersedekah. Tapi bukan berarti yang 60 kilo kalah pahala dengan 70 kilo. Kenapa? Yang nyampe ke Allah tu nilai takwa kita. Nah, dan sudah dipermasalahkan tuh. Panitia sudah berusaha, mungkin waktunya juga sudah dikorbankan, tenaga mungkin gara-gara nyari sapi bertengkar sama bini, gara-gara bini minta beli pecel lele ya dah. Awak masih juga nyari organ hewan kurban, bang biyonian bang ngurus itu bang, anak kalau nak makan, gara-gara itu nah dia bertengkar sama bininya, gara-gara 60-70 lah dimarahi pula sama jemaahnya. Sudah tahun depan aku malaslah jadi panitia lagi, uruslah kamu dewe. Kan gara-gara itu tuh. Nah jadi yang 60 panggil 7 orang. Nih jatah kamu nih tadi kami ambil 5 kilo di sini nih. Lah untuk makan tadi itu tinggallah 15. Nah yang ini 70 jatahnya 2 sepertiganya sekian. Kami ambil sekian. Pisahkan dulu yang tadi itu. Ingat untuk yang berkurban daging yang paling afdol, kasih daging yang terbaik. Ini panitia. Ini kadang panitia ini salah juga. Ya, ini untuk ibu ini, dia udah hadir, kasih pula tetelannya. Tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak abdol. Kata Rasulullah yang paling abdol bagi yang berkurban itu kasih daging yang terbaik. Kalau dia mau ngambil. Tapi kalau yang berkurban itu, kalau misalnya mau ngambil saudara Rasulullah, ambil Rasulullah itu setiap berkurban cuma ngambil hati ya lah. Yang lainnya dibagi. Tapi kalau mau diambil sepertiga paling abdol. Nah. Kasih yang terbaik untuk yang berkurban itu syiar tuh. Sebab apa? Banyak kejadian tahun ini dia tadi itu berkurban di masjid ini. Kemudian di tahun itu tadi itu dia dapat cuma tetelan. Dalam hatinya cukup laku sekali ini kurban situ. Nah, tidak dapat lagi kita susah dari orang berkurban. Maka disunnahkan untuk yang berkurban pisahkan tuh daging yang terbaik. Daging yang terbaik itu pisahkan.
dengan jatahnya seperti go, sudah dipotong. Kalau memang sudah ada konsumsi itu, potong tuh seperti go tuh lah, kasih jatah, pisahkan dulu. Nah, lalu dia dapat kupon hadiah sini dah. Nah, kupon hadiah jangan diambil dari sapi dia lagi. Ini salahnya orang sekarang tuh potong tumpuk. Sapi 1, 2, 3 tumpuk situ. Tidak tahu yang mana daging sapi yang ini nih. Dia ini berkurban ini ngambil sepertiga dari sapi dia. Dan tidak boleh dari daging hadiah tadi itu ngambil dari sapi dia lagi, berlebih jadinya. Jadi yang 7 tadi sudah kita pisahkan. Lalu untuk kupon hadiah ambil dari sapi yang lain. Nah, ini untuk ibu ini 7 orang ambil dari salah satu dari sapi ini nih, ambil masing lah. Dah kasih ini kupon hadiah. Selesai untuk yang 7 ini pisahkan. Yang ini juga 7 pisahkan. Sudah? Yang berkurban sudah semua? Oke. Cuman kalau bisa yang berkurban, kalau memang banyak, kasihlah juga dia jatah untuk 2 kupon untuk dia kasih ke orang lain. Mungkin ada mak bapaknya yang kepingin juga makan daging. Kalau saya jadi panitia gitu, ini yang berkurban, kupon kau daging kurban saya cekok. Bukan berarti 1 kilo, 1 kupon itu pokok sepertiga lah. Ya, kemudian untuk kupon hadiah, nah tinggal diimbangin bela. Berapa kilo dapat semuanya, segitulah kau dapat 1 kupon. Buat lagi kupon untuk 2 kupon. Terserah kau nak ngasih ke siapa. Tidak, kau berkurban mungkin ada kau nak ngasih mak, ada kau nak ngasih mertua. Jangan gara-gara kita ini nih, aku nih berkurban, emak di sana udah dapat daging, maka boleh. Kalau dia tadi itu mau, oke aku ambil. Ah sudahlah, Ustaz kami ini tidak ada lagi siapa nak kami bagi, sudahlah kasih bila sini. Boleh, itu yang paling abdul dah. Dah kita berkurban sudah selesai, baru ditumpuk, baru dikumpulkan semua, baru kita bagi berapa kupon, 100 kupon, sisa sekian kilo, bagilah tadi itu 100 kupon. Disitulah keadilan tadi itu ya. Yang 3, yang sepertiga lebih abdul kasih orang kaya, maka panitia didata tuh yang kaya-kaya di sini itu berapa orang. Sepertiga itulah untuk jatahnya. Ya, kayak kami di sana tuh ya dah, di perumahan yang mewah tuh ya dah. Nah, itu kan sepertiga bela. Ya sepertiga, jangan semua dikasih ke dia. Ya dah. Yang inilah kayu semua di perumahan mewah nih. Sudahlah sepertiga di kamu. Berapa misalnya 20 kilo. Kalau berapa kakak itu berapa kupon 20 kilo itu lah aku bagi. Nah untuk yang sisa 20 kilo ini kasihlah kepada fakir miskin. Kalau di tempat kita tidak ada fakir miskin, lempar keluar tempat orang yang membutuhkan. Itu yang paling abdul. Cuman yang namanya fakir miskin, kemiskinan ini takarannya beda-beda. Ya dah, Ustaz. Kalau kita ni bukan berarti yang punya mobil tu kaya, yang punya rumah besar tu kaya, belum tentu. Nah, kadang rumahnya besar, mobilnya besar, mobilnya banyak, tapi beras tak ada. Kenapa? Utangnya banyak. Banyak kan? Rumah besar, mobil banyak, utang banyak. Itu kategori miskin. Nah, yang terakhir. Yang terakhir untuk kulit. Boleh tak kulit tadi itu kita jual? Boleh, tapi dengan catatan yang berkurban tidak boleh menjual. Yang berkurban tidak boleh menjual. Panitia tidak boleh menjual. Yang boleh menjual siapa? Orang yang sudah pasti kulit ini punya dia. Lah balik semua ini. Kulit ni lupa ni. Dibuang mubazir. Kasih tidak ada yang mau. Nah, daripada mubazir kayak mana? Okey, aku ada kenalan, kita jual kulit ni. Cuma siapa yang jual? Bukan atas nama panitia. Jadi harus akadnya tu. Nih, lah balik semua. Tinggal kita berdua ni lah nih. Kita panitia nih, kasihlah. Nah, inilah untuk kau nih. Nah, ini kulit aku kasih ke kau nih. Nah, ini untuk kulit kau nih. Nah, kita jual. Yang jual bukan panitia, tapi yang jual adalah pribadi. Dan itu tidak boleh kita paksakan. Juallah kulit ni, dapatlah misalnya 500.000. Setelah tadi dapat 500.000 tadi, tapi yang menjual atas nama pribadi. Lah 500.000 tadi tidak boleh kita paksa. Ini kalau 500.000 ini kakek dapat, kau sedekah untuk masjid ya. Tidak boleh. Terserah dia. Kita cuma nyarankan kau sedekah untuk masjid ya. Nah, iyalah. Nah, jadi masalah. Kalau dia bilang tidak, ya sudahlah. Tidak boleh dipaksakan.
Nah, maka tadi itu carilah orang yang kira-kira bisa enak diajak berunding. Maka sebelum tadi dijual, kita runding dulu. Ya dah, nih kulit untuk kau nih. Cuma kalau kira-kira terjual, bagilah kami nih, minimal untuk dirokok lah. Oke, nah sudah. Jangan kaget inilah terjual tanpa ada tadi itu rencana tadi itu tawar menawar. Lah terjual tuh, duit lah di dia baru kita minta, kita paksa dak boleh. Nah, jadi itu sudah hak pribadi. Jadi catatannya yang berkurban tidak boleh menjual, tapi yang berkurban boleh ngambil kulit tuh untuk dibuat kompangan, untuk dimakannya boleh tuh. Tapi dia tidak boleh menjual. Panitia juga tidak boleh menjual kulit atas nama panitia. Tapi kalau ketua panitia jual kulit boleh. Inilah ada lagi nih yang ambil. Sudahlah untuk aku bela. Oke, ambillah untuk ketua panitia. Sudah, ketua panitia jual atas nama dia boleh. Nah, yang terakhir ada duit lebih nih. Duit lebih nih. Alhamdulillah sapi kita ini dapat murah. Biaya operasional sudah semua, konsumsi sudah semua. Ada sisa 1 juta nih. Lalu bagaimana 1 juta nih? Sudahlah kita sedekahkan bela untuk musola kita nih. Tidak boleh. Sudahlah kita untuk makan-makan haram. Jadi kayak mana? Yang tadi sisa wajib untuk dibalikkan kepada yang berkurban. Bapak ibu 7 orang sini. Nih ada duit 1 juta nih, masih sisa duit bapak ibu nih. Kayak mana nih? Sudahlah Ustaz, sedekahkanlah. Baru kita sedekah yang berkurban. Baru kita bagi-bagi ke panitia atas nama yang berkurban. Jadi kita bagi dulu ke orang tuh, jangan panitia di sekendak-kendaknya. Sudahlah sisa ni masukkan bela ke masjid. Sudahlah sisa ni kita makan bersama. Tidak boleh. Terkecuali kalau dari awal sudah ada sepakatan. Bu, ini kalau kaget. Ada rezeki nih. Tiba-tiba lah selesai. Masih ada dana sisa nih. Sekian. Kayak mana nih Bu? Kalau kami nak nemuin ibu, nak telepon ibu juga repotnya. Bagaimana nih? Apa nak ibu ambil atau nak ibu serahkan ke kami? Tak sedekah, tak untuk kami makan-makan. Atur bela Ustaz. Sudah selesai. Tak payah-payah. Jadi anak kita dari awal tadi ngambil daging dari awal sudah kita sepakati. Kemudian ada sisa lebih duit sudah dari awal kita sepakati. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisalah sedikit untuk menjadi pedoman, pencerahan untuk mendapatkan prosesi kurban yang minimal nih lebih afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah. Oh iya, yang terakhir saya lupa. Bagi orang yang berkurbannya nazar, kurban wajib nih, dia tidak boleh makan sedikit pun daripada daging yang dikurbankan. Jadi ibu-ibu yang berkurban, bapak harus kasih tahu panitia. Ibu ini kurbannya wajib apa sunnah? Kurban wajib itu kurban nazar. Kalau anak aku lulus PNS, aku nak berkurban. Nah, nazar tuh berarti saat ibu berkurban, saat bapak berkurban nazar, ibu atau bapak yang berkurban tidak boleh makan sedikit pun daging tersebut, dan juga seluruh daripada orang yang ibu atau bapak tanggung. Emak bapak tinggal di rumah, emak bapak tak boleh tinggal di rumahnya, artinya kita yang membiayai. Tapi kalau sesekali tapi dia tinggal di rumah, dia kerja dewek, itu bukan tanggungan kita. Ini yang tidak boleh yang kita tanggung tuh. Makannya, minumnya, pakaiannya, segala kehidupannya tuh kita anak, ada ponaan. Ya dah. Orang tuanya lah meninggal, awak yang ngasuhnya, dia kata ngasih makan, itu tidak boleh makan. Maka seluruh orang yang kita tanggung serta yang berkurban untuk kurban wajib tidak boleh makan sedikit pun daging tersebut. Kalau dimakan maka jadi sedekah biasa, utangnya belum terbayar. Dan juga untuk yang berkurban nazar, orang kaya tak boleh makan daging tersebut. Nah, ini ada kurban nazar di Ustaz nih, misal satu orang kurban nazar. Daging kurban tersebut tidak boleh dimakan oleh dia, oleh yang ditanggung, dan tidak boleh dimakan oleh orang kaya atau hadiah, apalagi orang kafir. Nah, yang boleh cuma dibagikan kepada fakir miskin untuk yang nazar yang wajib. Untuk yang sunnah boleh orang kaya, orang fakir miskin, yang berkurban, orang kafir juga boleh. Nah, paham? Kemudian yang terakhir, boleh tak orang kafir itu berkurban di masjid kita nih?
Ada Cina depan mungkin tak kepingin berkurban, boleh apa tidak? Hukumnya boleh. Cuman dia yang tidak dapat pahala. Bagaimana cara berkurbannya? Jangan berkurban atas nama kokolim, tak ada. Ini berkurban atas nama aheng, tak ada. Yang namanya kita ini kurban dia jadi sodakoh tadi itu, dia udah dapat pahala. Cuman kurban atas nama Cino tadi ini yang dikasih Cino, kita kurbankan atas nama pilih kita nih. Jadi akadnya kok kami terima nih kurban nih kok, ya. Cuman untuk mengelola, jadi Kamila nih kaki kurbannya atas nama siapa, kaki Kamila, yang mana kok? Oke, tak jadi masalah, aturlah di kamu, aku udah paham pokoknya tuh ngasih. Nah, kita carilah satu orang, jangan pula ini kurban atas siapa tak tahu. Maka kita tunjuk sini, alhamdulillah di sini ada mungkin nenek ini dia belum berkurban, kepingin kayak mana panitia nih, ini kita nerima hewan kurban. Nah, kita ambil lah ini untuk nenek nih, kayak mana setuju? Tapi 7 orang, cari 7 orang. Harus ada kepastian kurban ini atas nama siapa. Ya, yang membiayai adalah yang orang kafir tadi, boleh. Ya, nah, ini untuk zikir ini. Demikian yang dapat saya sampaikan sebelum saya tutup. Mungkin kalau ada yang masih kepingin badal haji sama saya, masih sampai tanggal 2. Masih saya terima, insyaallah amanah, biayanya 7 juta ya. 7 juta, dapat sertifikat, dapat video dan juga oleh-oleh. Untuk yang kepingin umroh sama saya, insyaallah di bulan 7, di bulan 9, insyaallah saya berangkat lagi. Itu biayanya 29.800.000. Boleh kalau ada yang mungkin nak umroh sama saya, bayar DP-nya dulu, kakek saya uruskan untuk paspornya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.